Shalom, teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, dan engkau perlu untuk mendengarkan ini, yaitu ada 5 tanda seseorang adalah jodoh kita. Entahkah dia yang lagi dekat dengan kita, entahkah dia yang lagi berjuang mendapatkan hati kita, perhatian kita, atau entahkah dia yang adalah pacar kita. Nah, kira-kira dia jodoh kita apa enggak? Karena kalau kita tahu dia enggak jodoh kita, kita bisa bersikap lebih bijaksana untuk tidak membuang-buang waktu. Ya, nah saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman muda supaya engkau peka, supaya engkau tajam dalam menilai seseorang apakah dia jodohmu. Oke? So, berikut ini tanda seseorang adalah jodohmu. Yang pertama, sudah bisa dipastikan seiman. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sebab apakah persamaan antara terang dan gelap? Apakah persamaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Jadi ada kata jangan di situ. Ada kata perintah. Sekaligus ada kata larangan di situ. Jadi kalau firman Tuhan sudah berkata jangan, jangan. Please, jangan ajari Tuhan. Ya, jangan ajari. Nurut aja deh. Kalau dibilang jangan, jangan. Kalau dilarang, berarti itu nggak baik untukmu. Ya kan gitu tuh. Kalau baik untukmu, ngapain Tuhan larang? Karena Tuhan tahulah nggak baik untukmu, makanya dilarang. Untuk itu, tanda seseorang adalah jodohmu seiman. Satu kepercayaan, satu iman dengan kamu. Jangan berbeda. Ya, jadi apapun alasan Anda, apapun pendapat Anda, saya lebih percaya kepada firman Tuhan yang berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Artinya janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seiman. Harus seiman. Titik. Itu dia pesannya. Pertanyaan saya, apakah kalian seiman atau tidak? Kalau teman-teman ikuti firman Tuhan, engkau diberkati. Tapi kalau Anda langgar firman Tuhan, tanggung sendiri resikonya. Itu simpelnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda seseorang adalah jodoh kita adalah sepadan. Firman Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan. Sepadan di sini bukanlah sama-sama kaya. Sepadan di sini bukanlah sama-sama satu suku. Sepadan di sini bukanlah sama-sama pendidikan tinggi. No. Sepadan di sini artinya saling. Lihat tangan kanan saya yang kanan ya, sama tangan kasih kiri. Ada ruang yang kosong antara jari-jari saya. Nah, apa sih arti sepadan itu? Antara sepadan itu gini, yang kanan dengan yang kiri ini, antara yang cewek dengan yang cowok, mereka begini tuh. Ini tuh sepadan tuh. Mengisi ruang-ruang yang kosong. Jadi nggak ada lagi yang kosong tuh. Nah, artinya apa? Sepadan itu artinya saling. Saling itu dalam arti apa? Saling mengasihi, saling membangun, saling mendukung, apalagi saling meminta maaf, saling membangun, saling. Sebab ada orang berpacaran nggak saling, ada orang berpacaran nggak saling. Hanya ceweknya yang berjuang, cowoknya nggak berjuang. Hanya cowoknya yang mengasihi, ceweknya enggak. Tapi mereka pacaran. Ya, karena ada beberapa faktor yang membuat mereka enggak putus. Apakah faktor karena orang tua?
dijodohkan atau apa, I don't know. Tapi kata sepadan itu artinya saling. Antara cewek dan cowok saling mengasihi, saling membangun, saling rendah hati, saling dua arah, enggak satu arah. Itu namanya sepadan. Itu tandanya jodoh. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tanda seseorang adalah jodoh kita adalah saling mencintai. Nah, ini penting banget. Sebab ada orang berpacaran sampai menikah, mereka menjalin hubungan tanpa saling mencintai. Ya, saya beberapa kali dapati dalam konseling saya, ada orang menikah bukan karena dasar saling mencintai, karena dijodohkan oleh orang tuanya. Baik si cewek mendengarkan orang tuanya, baik si cowok mendengarkan orang tuanya. Mereka adalah anak yang patuh terhadap orang tuanya, sekalipun orang tuanya bersikap kurang pas. Jadi mereka menikah 1 tahun udah mulai ada goncangan, 2 tahun udah, 3 tahun bubar. Dan hari ini mereka bubar. Untuk itu pentingnya teman-teman ketahui, apakah kalian sekarang menjalin hubungan karena dasar saling mencintai apa tidak? Atau jangan-jangan kalian menjalin hubungan karena faktor paksaan dari orang tua, karena faktor kepentingan daripada orang tua. Itu penting banget. Adalah hal yang sangat mengerikan kalau kemudian kalian menikah tapi karena faktor paksaan, karena faktor kepentingan dari orang lain. Menikahlah karena kalian saling mencintai. Itu sangat-sangat indah. Itu yang ketiga. Pertanyaan saya, apakah kalian saling mencintai atau terpaksa? Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda seseorang adalah jodoh kita adalah direstui oleh orang tua. Dasarnya adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan bahagia. Jadi kalau mau engkau bahagia, ya hormatilah orang tuamu. Nah, menghormati orang tua di sini adalah apabila yang disampaikan orang tua itu adalah benar, firman Tuhan yang disampaikan, ya kita wajib untuk menghormati. Ya, tapi kalau orang tua mengajarkan yang salah, yang menyesatkan, memaksa kita harus menikah dengan seseorang yang maaf kata sudah pernah berkeluarga, memaksa kita menikah dengan seseorang yang bercerai atau apa, itu kan jelas salah. Ya kalau kayak gitu kita nggak boleh ikuti mau orang tua karena itu salah. Tapi selagi itu benar, firman Tuhan yang disampaikan, maka perlu untuk kita meminta dan mematuhi restu daripada orang tua. Jadi kalau orang tua nggak memberikan restu karena bertentangan dengan firman Tuhan, tidak seiman dan lain-lain, maka kita wajib menghormati orang tua. Ya, ingat, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan bahagia. Ya, jangan sampai salah satu daripada orang tua, baik si cewek ataupun si cowok, tidak merestui. Jangan. Saya punya sepupu, mereka berjuang untuk hubungan mereka tidak direstui daripada salah satu orang tua. Dan mereka nggak menyerah. Puji Tuhan, hari ini restu itu mereka dapat. Dan mereka akan segera menikah. Artinya mungkin kali ini Anda lagi berjuang untuk mendapatkan restu. Jangan lupa untuk sepakat. Jangan lupa untuk berjuang bersama. Jangan lupa berdoa dan mengandalkan Tuhan. Maka mujizat akan terjadi. Ya, itu yang keempat. Yang terakhir, tanda seseorang adalah jodoh kita adalah sama-sama dewasa. Dewasa bukan masalah umur, tapi bertanggung jawab, berkomitmen, punya prinsip hidup yang benar, punya cara pandang hidup yang benar. Dewasa. Dia yang egois, dia yang cuek, dia yang mementingkan diri sendiri, dia yang hanya senang-senang, itu tanda dia kekanak-kanakan. Jadi cek apakah pacarmu, apakah dia adalah
pribadi yang dewasa atau tidak. Dan pesan saya, jangan menjalin hubungan atau menikah dengan seseorang yang masih kekanak-kanakan. Dipastikan hubungan itu tidak akan bertumbuh. Ya. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Saya berharap 5 tanda ini membantumu supaya engkau tajam dalam menilai dan bersikap bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.